Pantas saja. Mata kelompok Guking yang menyipit ketika kedua sosok itu muncul. Mereka bergumam di antara mereka sendiri. Sosok tinggi seorang pria dan seorang wanita perlahan melangkah keluar dari ruang kosong di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, mereka terus berdiri di langit. Angin sepo-sepo bertiup dan pakaian mereka menari dengan lembut. Mereka seperti sepasang kekasih abadi. Sun Er, Penatua Tong Xuan dan yang lainnya mengamati wanita berpakaian hijau di langit sebelum menghela nafas lega. Sun Er tidak diragukan lagi adalah orang yang paling penting dalam klan Gu. Jika ada kecelakaan yang terjadi padanya, mereka akan berakhir dengan kerugian besar yang tidak bisa dibayar. Itu Xiao Yan, ya, aura ini. Mata Elder Tong Xuan berhenti pada Sun Er sebelum tiba-tiba beralih ke pemuda berambut hitam di sampingnya. Setelah itu, matanya mengeras sedikit, dan kejutan muncul di dalamnya. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa merasakan bahwa itu aura Xiao Yan telah mencapai bintang Do Uzun 8. Ini berkali-kali lebih kuat dari setengah tahun yang lalu. Kekuatannya telah meningkat 3 bintang, kecepatan yang menakutkan. Beberapa sesepuh saling berhadapan. Ada kejutan yang tidak bisa disembunyikan di wajah mereka. Meskipun makam surgawi misterius dan memiliki aliran waktu yang unik, itu sangat luar biasa bagi seseorang untuk meningkatkan kekuatan seseorang dengan 3 bintang selama 3 tahun. Paling tidak, ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan seseorang meningkat pesat, bahkan jika dibandingkan dengan banyak orang yang telah memasuki makam surgawi sebelumnya. Mungkinkah karena makam Xiao Xuan? Penatua Tong Xuan sedikit mengerutkan kening. Dia sangat menyadari betapa sulitnya untuk meningkatkan kekuatan seseorang dengan 3 bintang. Setelah merenung sejenak, dia memikirkan makam yang ditinggalkan Xiao Xuan di makam surgawi. Xiao Yan dan Sun Er di langit melihat sekeliling mereka sambil ditatap oleh banyak pasang mata. Mereka menghirup udara segar dalam-dalam. Setelah ditutup di dalam aula kuno untuk waktu yang lama, dunia luar tampak sangat indah bagi mereka. Tidak terduga bahkan mayat Hun Ya dan Hun Li dikirim. Mata Xiao Yan tiba-tiba berhenti pada 2 mayat yang tergantung di langit. Alisnya terangkat tanpa terasa saat dia bergumam. Haha, saudara Xiao Yan, tidak terduga bahwa itu kekuatanmu telah mencapai tahap ini setelah hanya 2 tahun. Huo Xuan memimpin Huo Si sambil tersenyum. Dia tiba saat Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Huo Xuan kemudian menangkupkan kedua tangannya dan tertawa. Saudara Huo Xuan juga berkembang cukup cepat. Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa Huo Xuan saat ini mencapai puncak Do Uzun bintang 8. Bagaimana saya bisa membandingkan dengan Anda? Huo Xuan tertawa pahit. 2 tahun lalu, Xiao Yan hanyalah bintang 6 Do Uzun sementara dia adalah bintang Do Uzun 8. Sekarang, Xiao Yan telah mencapai puncak bintang Do Uzun 8 sementara dia baru saja maju dari tahap awal Do Uzun bintang 8 ke posisi di dekat puncak bintang Do Uzun 8. Jika seseorang membicarakannya, dia sedikit lebih lemah dari Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum. Dia mengerti bahwa itu tidak mungkin kekuatannya melonjak sebanyak ini jika dia tidak mendapatkan warisan Xiao Xuan. Selamat. Kelompok Guking yang juga datang saat Xiao Yan sedang berbicara dengan Huo Xuan. Mereka semua tersenyum dan memberi selamat kepada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan menanggapi ucapan selamat mereka. Kedua orang ini benar-benar tidak beruntung. Guking yang melirik 2 mayat sedingin es yang tergantung di langit sebelum dia tiba-tiba berkomentar. Alis Xiao Yan berkedut saat mendengar ini. Dia segera menjawab tanpa meninggalkan jejak, itu bisa dianggap pembalasan. Mendengar jawaban Xiao Yan, Guking yang bisa menebak bahwa itu masalah kematian Duo Hun kemungkinan terkait dengan Xiao Yan, terutama karena kekuatannya telah melonjak. Jika dia bergandengan tangan dengan Sun Er, bukan tidak mungkin untuk membunuh Hun Ya dan Hun Li. Masalah ini kemungkinan akan sedikit merepotkan. Ada seseorang dari klan Hun yang menjaga di sini untuk penampilan Hun Ya dan Hun Li. Guking yang berkata dengan lembut. Hati Xiao Yan bergetar saat mendengar kata-kata ini. Dia baru saja akan berbicara ketika dia tiba-tiba melihat 2 kabut hitam bergegas dari langit yang jauh seperti naga hitam. Mereka muncul di samping 2 mayat es itu sesaat kemudian. Hun Ya, Hun Li. Kedua kabut hitam itu bergetar.
Mereka berubah menjadi dua pria tua berjubah hitam yang menatap mayat Hunya dan Hunli. Tampaknya seolah-olah mereka disambar petir. Tak satu pun dari mereka yang menyangka bahwa keduanya, yang telah memasuki makam surgawi, akan benar-benar mati. Orang-orang di sekitar itu juga buru-buru mundur saat melihat mata memerah. Mereka takut kedua lelaki tua ini tiba-tiba menjadi gila. Mata kedua lelaki tua berjubah hitam itu memerah, dan mereka mulai terengah-engah seperti banteng. Sesaat kemudian, mereka tiba-tiba bertukar pandang. Mata mereka tiba-tiba berbalik dan menatap Xiao Yan di langit. Sebelum Hunya dan Hunli memasuki makam surgawi, mereka sadar bahwa itu Hunya dan Hunli berencana membunuh Xiao Yan di makam surgawi. Namun, Xiao Yan saat ini baik-baik saja dan kekuatannya bahkan melonjak. Di sisi lain, Hunya dan Hunli berakhir dengan nasib yang menyedihkan. Adegan ini menyebabkan mereka segera menempatkan keraguan mereka pada Xiao Yan. Xiao Yan. Mereka berdua dengan kejam menatap Xiao Yan. Sesaat kemudian, salah satu dari mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Raungan marah yang berisi keinginan membunuh bergema di langit. Xiao Yan menyelipkan matanya yang tenang saat mendengar raungan itu. Dia bertanya dengan suara lemah, "Apakah ada yang ingin Anda katakan?" Ekspresi pria berjubah hitam itu sangat suram. Lengan bajunya bergetar setelah kata terakhirnya terdengar. Rantai hitam yang berisi aura dingin gelap menembus udara kosong dan dengan kejam menembak ke arah Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah saat menghadapi serangan mendadak pria tua berjubah hitam itu. Dia maju selangkah dan mengulurkan telapak tangan yang tertutup api. Tangannya dengan kuat meraih rantai hitam gelap itu. Api ungu coklat mengikuti rantai dan bergegas turun sebelum menyerang lelaki tua itu. Elder berpakaian hitam itu mendengus dingin saat melihat Xiao Yan membalas. Dia mengepalkan tinjunya. Kabut hitam itu seperti naga beracun saat mengikuti rantai dan mengeluarkan raungan. Itu dengan kejam bertabrakan dengan garis api ungu coklat. Ledakan. Api dan kabut hitam meledak saat kontak. Kekuatan yang kuat memotong rantai. Rantai itu meledak di langit, dan angin kencang menyapu dari titik ledakan. Bahu Xiao Yan bergetar dan angin bertiup kencang. Di sisi lain, lelaki tua berpakaian hitam itu terhuyung mundur. Jelas, dia dirugikan dalam pertukaran ini. Orang tua, seseorang seharusnya tidak berperilaku tanpa malu-malu. Xiao Yan membuang rantai di tangannya. Matanya sedingin es saat mereka fokus pada elder berpakaian hitam. Dia tertawa dingin. Pria tua berpakaian hitam itu menstabilkan tubuhnya. Ekspresinya sangat jelek. Kekuatan orang tua itu sekitar bintang Douzun 8, tapi dia tidak berharap Xiao Yan mendapatkan keuntungan di tangannya. Hunlin, ini adalah alamku, bukan alam Hunmu. Elder Tongshuan juga mengerutkan kening saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Xuantong, anggota klan Hun kami telah kehilangan nyawa mereka di tempat Anda ini. Kalian semua berbagi kesalahan. Orang tua yang dipanggil Hunlin dengan marah berteriak. Xiao Yan, saya pikir Anda harus patuh mengikuti saya kembali ke klan Hun. Jika Anda benar-benar bukan pembunuh Hunya dan Hunli, kami pasti tidak akan mempersulit Anda. Pria tua berpakaian hitam lainnya dengan dingin berteriak. Tidak masuk akal. Xiao Yan tidak bisa menahan tawa keras saat mendengar ini. Kedua orang tua ini benar-benar bodoh. Mereka benar-benar bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Tuan, makam surgawi dipenuhi dengan bahaya. Tidak ada yang berani menjamin bahwa seseorang akan dapat keluar dengan lancar. Jika Anda tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa itu Xiao Yan Gege adalah pembunuhnya, tolong jangan menyerang secara acak. Bagaimanapun, tempat ini adalah klan Gu saya. Mata Sun Er yang cantik melirik Duo Hunlin saat dia berbicara dengan samar. Selain itu, masalah ini tidak dianggap selesai. Hunya dan Hunli pernah meluncurkan serangan diam-diam pada semua orang dari klan Gu kami di makam surgawi. Kalian berdua mungkin harus memberikan penjelasan untuk ini. Banyak mata di langit memancarkan suara suoos saat mereka beralih ke dua tetua Hun ketika mereka mendengar kata-kata Sun Er. Sebagian besar dari mereka yang hadir adalah anggota klan Gu. Oleh karena itu, mata itu samar-samar mengandung niat buruk. Hunlin, apakah yang dikatakan Sun Er benar? Ekspresi penatua Tongshuan berangsur-angsur menjadi jelek. Dia menatap Hunli dan Hunya sebelum menangis dengan suara yang dalam. Sun Er memiliki garis keturunan ilahi.
Dia tidak diragukan lagi orang yang paling penting di klan Gu. Jika Hunya dan Hunli benar-benar berani menyerangnya, dia pasti akan memberi para tetua pelajaran yang tak terlupakan. Wajah dua Hunlin berubah ketika mereka melihat bahwa itu Sun Er telah membalikkan keadaan pada mereka. Mereka tidak menyangka Hunya dan Hunli begitu berani. Mereka berani menyerang kelompok Sun Er di makam surgawi, tetapi jelas bahwa mereka tidak boleh mengakui bahwa kelompok Sun Er diserang pada saat ini apapun yang terjadi. Hunlin dengan dingin berteriak, kata-kata yang tidak masuk akal. Anda hanya mencoba untuk membersihkan diri dari kecurigaan. Hari ini, kita berada di alam Gu dan kita berdua memang tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, Xiaoyan, Anda sebaiknya ingat bahwa itu klan Hun pasti akan membalas dendam untuk Hunya dan Hunli di masa depan. Wajah Xiaoyan tenang. Dia dengan lemah menjawab, aku akan mengingat kata-katamu di hatiku. Mata para tetua Hun menjadi gelap dan dingin saat mendengar jawaban Xiaoyan. Lupakan tentang anggota klan Gu yang hadir. Dengan meningkatnya kekuatan Xiaoyan, mereka berdua akan kesulitan menangkapnya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah melambaikan tangan mereka dan meraih mayat Hunli dan Hunya. Wajah mereka sangat hijau saat mereka berubah menjadi dua bayangan hitam yang bergegas ke pintu keluar alam Gu. Ekspresi dingin melintas di mata Xiaoyan saat dia melihat kedua sosok itu tumbuh jauh. Matanya menyapu sekelilingnya dengan hati-hati. Namun, ia menemukan bahwa itu kelompok Xiaoyi tidak ada. Penemuan ini menyebabkan dia mengerutkan kening. Kelompok Xiaoyi pasti akan meninggalkan satu orang menunggunya kecuali ada beberapa keadaan khusus. Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada pavilion bintang jatuh? Tubuh Elder Tongshuan bergerak saat dia menyaksikan tim dua orang Hunlin tumbuh jauh. Dia muncul di depan Sun Er dan bertanya, Sun Er, kamu baik-baik saja? Sun Er menggelengkan kepalanya. Xiaoyan di sampingnya ragu-ragu sejenak sebelum menangkupkan kedua tangannya dan bertanya, Elder Tongshuan, bolehkah saya tahu di mana kelompok Xiaoyi sekarang? Mereka pergi 3 bulan setelah Anda memasuki makam surgawi. Kemungkinan mereka kembali ke pavilion bintang jatuh. Namun, mereka tidak menjelaskan apa yang terjadi. Yang mereka katakan hanyalah memberitahu Anda untuk segera kembali ke pavilion bintang jatuh begitu Anda keluar. Elder Tongshuan berpikir sejenak sebelum menjawab. Xiaoyan mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia segera mengangguk dan ragu-ragu sejenak. Akhirnya, dia menghadap Sun Er dan berkata, sepertinya sesuatu memang telah terjadi. Kali ini, saya tidak akan tinggal lama di klan Gu. Apakah kamu pergi bersamaku kali ini? Sun Er ragu-ragu sejenak ketika dia mendengar ini. Dia baru saja akan menganggukkan kepalanya ketika Elder Tongshuan di sampingnya buru-buru berkata, Sun Er, ada beberapa masalah besar di klan Gu baru-baru ini. Setelah diskusi oleh sesepuh, Anda tidak boleh meninggalkan alam Gu. Apa yang terjadi? Sun Er merajut alisnya saat dia bertanya. Penatua Tongshuan ragu-ragu sejenak. Dia melirik Xiaoyan. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Sun Er dengan acuh tak acuh berkata, Elder Tongshuan, katakan saja apa yang harus kamu katakan. Tidak ada orang luar di sini. Penatua Tongshuan hanya bisa menganggukkan kepalanya tanpa daya ketika dia mendengar kata-kata Sun Er. Dia dengan lembut menjawab, alam Ling tiba-tiba ditutup. Alam Ling? Tutup? Xiaoyan dan Sun Er terkejut. Ekspresi Sun Er segera berubah. Itu klan Ling. Xiaoyan merenung sejenak saat melihat perubahan ekspresi Sun Er. Dia sampai pada pemahaman. Alam Ling ini kemungkinan adalah wilayah tempat klan Ling, yang merupakan salah satu dari 8 klan kuno, tinggal. Mengapa alam Ling tiba-tiba ditutup? Tidak heran klan Ling tidak mengirim siapapun ke makam surgawi kali ini. Sun Er merajut alisnya saat dia berbicara. Kami tidak tahu. Kami telah mengirim para ahli untuk menyelidiki, tetapi kami gagal mendapatkan berita sekecil apapun. Ruang di mana alam Ling awalnya berada telah benar-benar menghilang. Bahkan setelah beberapa sesepuh dalam klan pergi untuk menyelidiki, mereka tidak dapat menemukan apapun, cara itu seolah-olah alam Ling telah benar-benar tersembunyi. Penatua Tongshuan mengerutkan kening saat dia menjelaskan situasinya. Jelas, masalah yang tidak biasa ini benar-benar membingungkan. Menyegel dunia dan menyembunyikannya. Mereka pasti tidak akan melakukan ini kecuali mereka bertemu dengan masalah yang sangat besar.
Mungkinkah klan Ling telah bertemu dengan masalah yang begitu besar sehingga bahkan mereka tidak dapat menyelesaikannya? Sun Er bergumam pelan. Saya tidak yakin tentang ini. Meskipun klan Ling telah menunjukkan tanda-tanda menurun selama tahun-tahun ini dan jarang berhubungan dengan kami, mereka masih memiliki fondasi yang sangat kaya. Bahkan klan Gu, menjadi salah satu dari 8 klan kuno, akan mengalami kesulitan memaksa mereka ke dalam keadaan seperti itu. Alis Elder Tongshuan mengandung beberapa kekhawatiran saat dia melanjutkan, kepala klan dan yang lainnya melakukan yang terbaik untuk menyelidiki masalah ini. Jika klan Ling benar-benar bertemu dengan beberapa bencana, kita harus mengambil tindakan pencegahan tambahan. Oleh karena itu, saya khawatir Anda tidak akan dapat meninggalkan alam Gu selama periode waktu ini. Sun Er meringkuk mulut kecilnya. Wajahnya menjadi sedikit serius. Ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun bahwa itu klan kuno benar-benar menyegel wilayah mereka untuk menyembunyikan diri. Hal tak terduga semacam ini menyebabkan hati seseorang menjadi sedikit berat. Sun Er, karena sekarang bukan waktu yang tepat, kamu harus tetap berada di alam Gu ini. Tempat ini adalah yang paling aman. Xiao Yan mengerutkan kening dan merenung sesaat sebelum dia berbicara dengan ekspresi serius. Dia tidak terbiasa dengan apa yang disebut klan Ling. Oleh karena itu, dia tidak menyadari betapa mengerikannya kekuatan mereka, tetapi karena mereka dapat dianggap sebagai salah satu klan kuno, mereka kemungkinan luar biasa. Masih akan baik-baik saja jika mereka bertemu dengan bencana yang tidak berhubungan dengan manusia. Jika itu adalah bencana buatan manusia, itu akan sedikit mengejutkan. Elder Tongshuan di sampingnya menghela nafas lega saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Sun Er ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk dengan lembut. Mata cantiknya menatap Xiao Yan saat dia berkata, kalau begitu, Xiao Yan Gege harus berhati-hati di luar. Permusuhan antara klan Hun dan Anda menjadi lebih dalam. Tidak ada jaminan kapan mereka akan mengirim ahli sejati. Tenang. Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Haha, teman muda Xiao Yan, tolong tinggal di alam Gu selama 1 malam. Klan Gu kami akan mengirimmu dan semua orang keluar dari alam Gu besok. Tongshuan menyeringai saat dia berbicara. Xiao Yan tidak keberatan dengan pengaturan Elder Tongshuan. Dia akan membutuhkan klan Gu untuk membuka pintu spasial jika dia ingin pergi. Oleh karena itu, dia segera mengangguk. Cahaya seperti air saat tersebar turun dari langit dan menutupi pegunungan yang subur dan tenang ini. Xiao Yan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di depan sebuah rumah bambu yang tenang. Dia menyaksikan bulan yang cerah di langit dan merasakan kesedihan di hatinya. Meski baru setengah tahun berlalu di dunia luar, dia telah bersama dengan Sun Er di makam surgawi selama 3 tahun. 3 tahun kebersamaan ini telah menyebabkan dia terbiasa berada di sisinya. Namun, dia akan pergi besok. Dia tidak tahu kapan mereka akan bertemu lagi. Xiao Yan Gege. Suara lembut-lembut tiba-tiba muncul di belakang Xiao Yan saat dia menghela nafas. Segera, tangan Xiao Yan, yang berada di belakangnya, merasakan tangan hangat yang lembut dan lembut dengan lembut meraihnya. Wajah cantik yang bahkan menyebabkan bulan yang cerah kehilangan daya tariknya muncul di depannya. Senyum lembut dan indah itu menyebabkan kehangatan mengalir di dalam hatinya. Sun Er, ada masalah yang perlu aku bicarakan denganmu. Xiao Yan ragu sejenak saat dia mencari wajah cantik itu sebelum akhirnya berbicara. Bulu mata panjang Sun Er berkibar saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Wajahnya bersandar di dada Xiao Yan saat dia dengan lembut bertanya, apakah ini masalah yang berhubungan dengan Cailin? Sun Er jelas merasakan tubuh Xiao Yan menegang sedikit saat dia mengucapkan kata-kata itu. Dia mengangkat wajahnya yang cantik dan melihat wajah yang diharapkan, wajah tertegun. Anda tahu tentang itu? Xiao Yan mengamati wajah tersenyum Sun Er yang mengandung kelicikan saat dia berseru kaget. Saya khawatir tentang Anda dan hanya bisa bersantai setelah mendapatkan informasi tentang Anda, mengingat status saya di klan Gu, ada orang yang akan mengambil inisiatif untuk menyampaikan informasi tentang Anda kepada saya. Cailin termasuk di antara informasi ini. Sun Er bergumam pelan. Masalah ini. Kehangatan melonjak ke dalam hati Xiao Yan saat mendengar Sun Er bergumam pada dirinya sendiri. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu, tetapi dia hanya berhasil mengeluarkan 2 kata sebelum tidak tahu apa yang harus dia katakan. Kefasihannya yang biasa sepertinya telah hilang hari ini.
Dia sadar bahwa itu orang dalam pelukannya dipandang oleh banyak orang sebagai dewi terlepas dari apakah mereka berasal dari klan Gu atau dunia luar. Mampu memeluk wanita yang hampir sempurna ini sudah merupakan kemewahan yang luar biasa. Kemungkinan banyak orang akan menganggapnya berlebihan jika dia masih dengan rakus ingin menikmati banyak wanita di depannya. Kecanggungan Xiao Yan saat ini menyebabkan Sun Er menggelengkan kepalanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Saat itu, aku juga sangat marah, tapi aku masih belum bisa melupakanmu. Karena saya tidak mau lupa, pada akhirnya saya harus bertahan. Namun, Anda tidak boleh dilepaskan terlalu mudah. Kata terakhir Sun Er baru saja terdengar saat dia membuka mulut kecilnya dan dengan kejam menggigit dada Xiao Yan. Kali ini, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Bahkan sudut mulut Xiao Yan tanpa sadar berkedut beberapa kali saat dia menggigitnya. Namun, dia hanya berdiri di sana tanpa berani bergerak. Douqi di dalam tubuhnya juga ditekan. Dia takut bahwa itu pembalasan dari Douqi-nya akan membahayakan Sun Er. Aku akan melihat apakah kamu masih berani menjadi womanizer di masa depan. Sun Er baru melepaskan mulut kecilnya beberapa saat kemudian. Dia mengangkat wajahnya yang cantik. Keganasannya tampak sangat indah di bawah sinar bulan. Api tiba-tiba melonjak di dalam hati Xiao Yan saat dia mengamati Sun Er, yang tampak sangat mirip dengan seorang gadis kecil saat ini. Dia tiba-tiba menundukkan kepalanya dan dengan kejam menekan mulut kecil Sun Er, mengejutkannya. Tubuh Sun Er yang indah menegang saat dia tiba-tiba diserang oleh Xiao Yan. Kemarahan malu menyebar di lehernya yang panjang seperti awan yang terbakar. Itu mencapai ujung telinganya yang halus sebelum berhenti. Sun Er mulai berjuang dengan lembut setelah dia diam sejenak. Namun, pinggangnya yang sempit sedang dipeluk erat oleh lengan Xiao Yan. Dia berjuang sebentar untuk sesaat sebelum akhirnya dia merasakan nafsu. Dia membiarkan Xiao Yan dengan sembrono menangkapnya. Pada saat ini, Dewi dari klan Gu telah menjadi begitu lembut sehingga dia bisa melelehkan apapun. Kedua sosok itu tampaknya telah meleleh bersama di bawah sinar bulan terang yang tersebar di bawah. Keinginan mereka yang kaya telah menyebabkan bahkan bulan yang cerah diam-diam bersembunyi di balik awan gelap. Hanya setelah cahaya bulan berangsur-angsur meredup, sepasang kekasih, yang telah saling menempel erat, berpisah. Api keinginan naik di perut bagian bawah Xiao Yan saat melihat wajah merah Sun Er, yang sangat mempesona. Matanya berkeliaran di atas tubuhnya dengan panas yang berapi-api. Tangannya, yang telah memeluk pinggangnya yang halus, perlahan mulai bergerak di sepanjang lekuk tubuhnya yang menggoda. Namun, Xiao Yan sedang bersiap untuk mengambil langkah selanjutnya saat batuk lembut tiba-tiba terbentuk di dalam hutan bambu yang tenang ini. Batuk lembut yang tiba-tiba ini seperti guntur. Hal itu menyebabkan Xiao Yan dan Sun Er berpisah seolah-olah mereka telah tersengat listrik. Mata mereka melihat ke arah di mana suara itu berasal, hanya untuk menemukan seorang pria parubaya dengan pakaian biasa berdiri tidak jauh. Wajah itu secara mengejutkan milik kepala klan Gu, yang merupakan ayah Sun Er, Gu Yuan. Wajah merah Sun Er yang awalnya memerah berubah menjadi lebih merah ketika dia melihat Gu Yuan. Tangannya dengan kejam mencubit pinggang Xiao Yan sebelum tubuhnya yang indah bergerak dan dia pergi bersembunyi di kamarnya. Xiao Yan hanya bisa tertawa pahit saat melihat Sun Er melarikan diri. Dia segera mengeraskan kulitnya dan menatap Gu Yuan dengan sedikit malu. Gu Yuan mempelajari wajah Xiao Yan yang agak malu dari dalam hutan bambu sebelum melirik rumah bambu yang tenang. Yang bisa dia lakukan hanyalah menghela nafas. Meskipun dia adalah ayah Sun Er, ini adalah pertama kalinya dia melihat Sun Er seintim ini dengan seorang pria. Kamu seharusnya bertemu Xiao Xuan, kan? Gu Yan bertanya dengan samar. Dia melangkah ke bawah sinar bulan dan perlahan berjalan menuju Xiao Yan yang malu. Xiao Yan sedikit terkejut. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, ya, saya pernah bertemu dengannya. Saya bisa merasakan kekuatan garis keturunan di dalam tubuh Anda. Kemungkinan itu adalah garis keturunan terakhir dari klan Xiao. Gu Yuan mendecakkan lidahnya dan menghela nafas. Memang tidak mudah bagi Xiao Xuan untuk melakukan hal seperti itu. Dia bersedia mengubah dirinya menjadi seperti itu untuk membantu klan Xiao mempertahankan benih terakhirnya. Xiao Yan terdiam. Dia secara alami mengerti bahwa itu makam surgawi adalah penjara yang sangat besar. Sebagai badan energi, Xiao Xuan dan yang lainnya hanyalah tahanan di dalamnya.
Meskipun mereka mampu hidup dalam bentuk lain, mereka harus menanggung kesepian yang tak ada habisnya. Penatua Guiyuan, apakah tidak ada cara untuk membantunya melarikan diri? Suara Xiao Yan sedikit lembut saat dia bertanya. Paling tidak, bahkan aku tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dikabarkan bahwa makam surgawi diciptakan oleh elit Doudi sejak lama. Jika seseorang ingin melanggar aturan di dalamnya dan membiarkan Xiao Xuan melarikan diri, mungkin seseorang juga harus mencapai level itu. Guiyuan menggelengkan kepalanya. Xiao Yan bisa dengan jelas merasakan ekspresi rumit di wajah Guiyuan saat dia menyebutkan kata-kata Doudi. Kelas ini seperti beban berat yang menekan jiwa orang-orang dari klan kuno. Itu mendorong mereka semua untuk mengerahkan semua upaya mereka. Doudi. Xiao Yan tertawa pahit. Keberadaan legendaris semacam ini benar-benar terlalu tak terbayangkan. Bahkan Guiyuan di depannya, yang bisa disebut sebagai salah satu ahli top sejati di benua Douki, kemungkinan hanya akan memiliki hati yang dipenuhi rasa takut dan hormat karena dua kata sederhana ini. Apakah dunia ini benar-benar memiliki eksistensi yang dikenal sebagai Doudi? Guiyuan terdiam saat mendengar pertanyaan Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia akhirnya bergumam pada dirinya sendiri, ini. Siapa tahu? Seseorang akan seperti dewa yang menghadap ke benua pada tingkat itu. Semua orang kemungkinan akan menjadi eksistensi seperti semut di mata mereka. Xiao Yan menyipitkan matanya. Namun, dia tidak menyadari apa arti kata-kata Guiyuan. Apakah yang disebut mereka ini hanya ilusi atau apakah itu benar-benar merujuk pada suatu keberadaan? Guiyuan melambaikan tangannya yang besar sementara Xiao Yan sedang mempertimbangkan jawabannya. Dia berkata, kamu akan pergi besok. Hati-hati. Mengingat kekuatan Anda saat ini, para sesepuh dari klan Gu tidak mungkin membuat hal-hal terlalu sulit bagi Anda. Namun, karena masalah klan Ling, Sun Er tidak akan bisa meninggalkan alam Gu untuk saat ini. Xiao Yan mengangguk dan menjawab, apakah Elder Guiyuan berpikir bahwa itu perubahan di alam Ling kali ini adalah hasil dari buatan manusia atau bencana alam? Guiyuan mengerutkan kening menghadapi pertanyaan Xiao Yan. Dia menjawab, kami tidak begitu yakin tentang hal ini, tetapi saya pikir mereka telah bertemu dengan masalah besar. Kemungkinan itu disebabkan oleh manusia sangat rendah. Bagaimanapun, kekuatan klan Ling bisa digolongkan di antara faksi super di benua itu. Bahkan klan Gu mengalami kesulitan memaksa mereka sedemikian rupa. Bagaimana jika itu adalah klan Hun? Xiao Yan perlahan bertanya. Kembali ke makam surgawi, Xiao Xuan mengatakan bahwa itu klan Hun terlalu misterius. Meskipun klan Xiao dan klan Hun telah menjadi musuh selama bertahun-tahun, anggota klan tidak berani mengatakan bahwa itu mereka benar-benar memahami klan misterius ini. Guiyuan terkejut saat mendengar ini. Segera, dia menggelengkan kepalanya sekali lagi dan menjawab, kemungkinan tidak mungkin. Jika klan Hun ingin memaksa klan Ling sampai sejauh itu, pasti harus meluncurkan kampanye besar. Oleh karena itu, tidak mungkin klan Gu tidak menerima informasi apapun. Selain itu, bahkan jika klan Hun memiliki kemampuan seperti itu, mengapa mereka menjadi musuh dengan faksi sekuat klan Ling tanpa alasan? Meskipun klan Ling telah menurun selama tahun-tahun ini, itu masih bukan faksi yang mudah ditangani. Xiao Yan sedikit mengangguk. Namun, keraguan di hatinya meningkat. Jika bukan klan Hun, faksi lain apa yang bisa memaksa klan Ling ke keadaan seperti itu? Mungkinkah itu benar-benar karena bencana alam? Baiklah. Hal-hal ini tidak terlalu terkait dengan Anda. Saya pikir kebenaran akan terungkap setelah penyelidikan. Guiyuan melambaikan tangannya. Dia melihat ke rumah bambu yang tenang dan melanjutkan dengan suara lembut tak berdaya. Selain itu, Anda tidak boleh melupakan hal-hal yang Anda janjikan kepada saya. Garis keturunan Sun Er sangat penting bagi klan Gu. Jika ada masalah terjadi, orang-orang tua itu akan menjadi marah bahkan jika aku tidak melakukan apa-apa. Xiao Yan sedikit malu saat mendengar kata-kata ini. Dia tersenyum pahit dan segera mengangguk. Baiklah, ini sudah cukup larut. Kamu harus istirahat. Kamu masih harus pergi besok pagi. Guiyuan mengangguk setelah melihat Xiao Yan mengangguk. Tubuhnya berangsur-angsur memucat sebelum benar-benar menghilang. Xiao Yan tak berdaya menghela nafas saat dia menatap tempat di mana Guiyuan menghilang. Dia mendecakkan lidahnya dan merasa seolah-olah dia belum cukup mengekspresikan dirinya. Ketika sinar matahari pagi tersebar di ruang yang luas ini keesokan paginya,
Pegunungan ini, yang telah sunyi untuk malam itu, sekali lagi menjadi hidup. Suara angin kencang terus muncul. Xiao Yan dan Sun Er berjalan keluar dari rumah bambu saat pegunungan menjadi berisik. Setelah itu, mereka terbang ke tepi pegunungan di mana beberapa kapal perang besar ditangguhkan di udara. Awan gelap berguling-guling, memberi mereka penampilan yang perkasa. Mata Xiao Yan menyapu sekelilingnya setelah dia muncul di udara. Dia menemukan cukup banyak sosok yang dikenalnya. Ling Quan, Lin Xiu, dan para ahli top lainnya di antara generasi muda klan Gu hadir. Namun, orang-orang ini menghindari matanya dengan rasa takut. Saat ini, kekuatan Xiao Yan telah melonjak ke puncak bintang Douzun 8. Hal ini memungkinkan mereka untuk memahami bahwa itu mereka telah kehilangan kualifikasi untuk menjadi sombong di depan Xiao Yan. Bagaimanapun, ketika Xiao Yan hanya seorang bintang 5 Douzun saat itu, dia mampu mengalahkan bintang 8 Douzun Guyao. Bahkan kurang perlu dikatakan sekarang karena kekuatannya telah melonjak. Saat ini, satu-satunya di antara generasi muda klan Gu yang bisa bertarung dengannya adalah Sun Er atau mungkin Gu Qingyang. Xiao Yan mendeteksi sepasang mata yang fokus padanya saat dia memindai area tersebut. Dia segera mengalihkan pandangannya sebelum akhirnya menghentikannya di gunung yang jaraknya tidak jauh. Sesosok berdiri melawan angin di tempat itu. Rambut hitam dan putihnya mengungkapkan identitasnya, Guyao, yang telah dikalahkan oleh Xiao Yan setengah tahun yang lalu. Mata keduanya bertemu di udara. Anehnya, tidak ada percikan api kaya yang meletus. Wajah Guyao acuh tak acuh, dan dia perlahan mengangguk ke Xiao Yan. Xiao Yan sedikit tercengang saat melihat tindakan Guyao yang sedikit ramah. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk sebagai balasan. Dari kelihatannya, Guyao telah keluar dari bayang-bayang kegagalannya. Orang muda dengan bakatnya pasti akan dipersiapkan oleh klan Gu. Potensi masa depannya akan luar biasa. Xiao Yan akan memiliki satu masalah tersembunyi jika dia bisa menjaga hubungan baik dengannya. Itu pada akhirnya lebih baik untuk Xiao Yan. Meskipun Guyao ini juga memiliki perasaan terhadap Sun Er, dia bisa dianggap tipe orang yang bisa menerima apapun yang menghampirinya. Karakter seperti ini agak tegak. Itu di sana. Dengan meningkatnya jumlah orang yang bergegas, klakson terdengar dari kapal perang di langit. Jelas, mereka akan mengirim semua orang ini keluar dari alam Gu. Xiao Yan. Sesosok tiba-tiba berjalan di udara saat Xiao Yan berencana mengucapkan selamat tinggal pada Sun Er. Xiao Yan menyapu matanya, hanya untuk menemukan bahwa itu orang ini adalah Yao Xingji dari klan Yao. Dia merajut alisnya dan dengan acuh tak acuh bertanya, apakah ada sesuatu? Xiao Yan tidak terlalu menyukai Yao Xingji ini di dalam hatinya. Oleh karena itu, dia tidak sopan kepada Yao Xingji seperti dia kepada orang lain. Yao Xingji meringkuk bibirnya saat melihat pertanyaan acuh tak acuh Xiao Yan. Hatinya merasa sangat tidak senang, tapi karena kekuatan Xiao Yan saat ini, dia tidak mengucapkan kata-kata mengejek. Dia menjentikan jarinya dan token giok berwarna zamrud melesat ke arah Xiao Yan. Ini adalah undangan upacara klan Yao kami. Jangan cemberut. Guru Anda akan membutuhkannya. Dia mengerti apa yang diwakili oleh upacara klan Yao. Percayalah, dia akan datang terlepas dari ketidakbahagiaan macam apa yang dia miliki dengan klan Yao. Xiao Yan menerima token giok zamrud. Dia menatap Yao Xingji sejenak tetapi tidak mengembalikan token itu. Sebagai gantinya, dia memasukkan token giok ke dalam cincin penyimpanannya. Selanjutnya, dia menangkupkan kedua tangannya, terima kasih. Kali ini, aku tidak bisa bersaing denganmu dalam hal keterampilan alkimia. Mudah-mudahan, kita akan memiliki kesempatan untuk melakukannya lain kali. Yao Xingji menangkupkan tinjunya. Setelah itu, dia berhenti mengatakan hal lain saat dia bergerak dan dengan cepat naik ke kapal perang. Xiao Yan bermain dengan beberapa pemikiran setelah melihat Yao Xingji pergi. Terlepas dari apa yang disebut upacara klan Yao ini, dia akan menyampaikan pesan kepada guru terlebih dahulu. Apakah dia akan hadir akan sepenuhnya tergantung pada niat guru. Sun Er, sudah waktunya. Aku harus pergi. Xiao Yan menoleh, menatap Sun Er di sampingnya, dan dengan lembut berbicara. Berhati-hatilah. Sun Er sedikit tersenyum dan menjawab dengan lembut. Xiao Yan mengangguk sambil menyeringai. Dia tidak menunda lebih lama lagi saat dia melambaikan tangannya dan berbalik. Tubuhnya berubah menjadi sosok ringan yang melompat ke kapal perang dengan cara yang bebas dan mudah.
Akhirnya, dia menghilang di depan mata semua orang. Sun Er menghela nafas dengan kesepian saat dia melihat Xiao Yan menghilang kembali. Itu di sana. Dengan meningkatnya jumlah orang yang bergegas ke kapal perang, sirene sekali lagi bergema. Segera, awan gelap bergejolak dan kapal perang perlahan bergetar. Akhirnya, mereka berubah menjadi awan gelap di depan banyak mata. Mereka mengandung momentum mengejutkan saat mereka dengan cepat terbang menuju pintu keluar alam Gu. Danau yang luar biasa jernih berkilau di tengah kota suci Gu. Sinar matahari tersebar menjadi banyak sinar yang menyilaukan. Ledakan! Riak intens tiba-tiba bergerak di permukaan danau yang tenang saat retakan spasial yang sangat besar perlahan merobek udara. Banyak sosok manusia dengan cepat bergegas keluar setelah muncul. Akhirnya, mereka mendarat di tanah, dan dalam sekejap, kota yang agak sepi itu menjadi hidup kembali. Xiao Yan bergegas keluar dari pintu spasial dan akhirnya muncul di sebuah gedung. Matanya menyapu. Tanpa menunggu anggota klan Gu datang dan menerimanya, dia bergerak dan terbang menuju gerbang kota suci Gu. Para ahli dari klan Gu bertindak seolah-olah mereka tidak melihatnya. Tak satu pun dari mereka menghentikannya, membiarkannya bergegas ke gerbang kota sebelum akhirnya menghilang dari pandangan mereka. Xiao Yan dengan lancar bergegas keluar dari kota suci Gu. Baru kemudian dia berhenti di udara dan melihat tanaman hijau yang menyebar ke cakrawala. Jantungnya tanpa sadar menghembuskan napas panjang. Meskipun alam Gu sangat luas dan memiliki energi yang lebih padat dibandingkan dengan dunia luar, Xiao Yan akhirnya merasa bahwa itu Central Plains ini memberi seseorang kebebasan yang lebih besar untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Selanjutnya, aku harus cepat kembali ke pavilion bintang jatuh. Xiao Yan tidak tinggal lama di tempat ini. Dia mengeluarkan peta untuk mengidentifikasi kemana dia harus pergi. Setelah itu, tubuhnya berubah menjadi cahaya cemerlang yang bergegas ke cakrawala utara dengan kecepatan seperti kilat. Ia menghilang ke cakrawala dalam sekejap mata. Xiao Yan tidak berhenti untuk jangka waktu yang lama selama perjalanan selanjutnya ini. Dengan kecepatan penuh dan dengan bantuan beberapa lubang cacing spasial, ia menghabiskan 5 hari atau lebih sebelum mencapai wilayah yang dikendalikan oleh pavilion bintang jatuh. Xiao Yan jelas merasakan bahwa itu ada lebih banyak aura ahli di sekitarnya setelah memasuki wilayah pavilion bintang jatuh. Beberapa kota penting di sepanjang jalan telah mendapatkan 2 hingga 3 elit Do Uzun. Ini adalah kekuatan bahkan di wilayah Central Plains. Namun, Xiao Yan jelas mengerti bahwa itu dengan Yao Lao, papan nama emas besar ini, tidak sulit untuk mengumpulkan para ahli ini untuk membantu mereka. Xiao Yan merasa agak nyaman setelah tidak menemukan adegan kacau di sepanjang jalan. Meskipun pertahanan telah diperkuat, tekanan yang diciptakan oleh pertempuran besar tidak ada. Xiao Yan tidak berhenti sebentar di kota-kota milik pavilion bintang jatuh. Dia bergegas ke pavilion bintang jatuh. Oleh karena itu, dalam setengah hari yang singkat, dia telah mencapai pegunungan pavilion bintang jatuh. Selanjutnya, dia berubah menjadi sinar cahaya yang dibebankan ke alam di mana pavilion bintang jatuh berada. Suasana di dalam alam bintang itu damai. Meskipun ukuran tempat ini tidak bisa dibandingkan dengan tempat seperti alam Gu, itu masih bisa dianggap mirip dengan kota. Itu bisa menampung lebih dari 100.000 orang tanpa masalah. Murid-murid pavilion bintang jatuh yang padat sedang berlatih dengan tertib di alun-alun yang agak luas. Banyak tangisan kuat berkumpul bersama, muncul seperti guntur yang bergema di sekitar. Alam bintang saat ini tidak diragukan lagi memiliki tampilan baru jika dibandingkan dengan masa lalu. Pegunungan yang awalnya sulit telah dibuka dan kelompok bangunan telah dibangun di atasnya. Banyak aliran manusia berjalan di sepanjang mereka seperti semut, menyebabkannya tampak sangat hidup. Selain itu, banyak aura yang lebih kuat samar-samar dipancarkan dari pegunungan besar di tengah alam bintang, menutupi setiap bagian dari alam bintang. Alam bintang saat ini benar-benar memiliki perasaan seperti dinding besi. Sinar cahaya tiba-tiba melintas dan muncul di alam bintang yang damai. Itu disertai dengan momentum yang sangat liar saat terbang dari jauh. Itu dibebankan ke arah gunung di tengah alam bintang. Siapa yang berani menimbulkan masalah di alam bintang? Beberapa tangisan marah tiba-tiba bergema di langit alam bintang ketika sinar cahaya muncul. Orang bisa mendengar banyak suara, suos, karena banyak tokoh tua muncul di langit. Setelah itu, mereka dengan marah berteriak serempak. Ruang di langit dengan cepat mengeras setelah 10 tangisan tua yang marah terdengar.
Sementara semua orang mengira sosok itu akan berhenti, mereka tercengang melihat sinar cahaya tidak berhenti dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Itu menerobos ruang yang dipadatkan tanpa perlawanan di depan banyak mata yang terkejut. Akhirnya, itu muncul di belakang para tetua itu dengan cara seperti hantu. Haha, baru setengah tahun sejak aku pergi, tapi pertahanannya menjadi seketat ini. Sosok itu berhenti di depan banyak tatapan. Segera, seorang pemuda berjubah hitam dengan rambut hitam perlahan muncul dan tertawa. Siapa Anda? Para tetua ini, yang berusaha menghentikan sosok itu sebelumnya, mengamati Xiao Yan dengan mata muram. Setelah adegan tadi, mereka tidak lagi berani meremehkan pria berjubah hitam yang sangat muda ini. Selain itu, mereka bisa merasakan tekanan samar memancar dari tubuhnya. Tekanan semacam ini adalah sesuatu yang hanya segelintir orang di pavilion bintang jatuh bisa membuat mereka merasa tidak nyaman. Aktivitas di langit menarik perhatian para murid pavilion bintang jatuh yang berlatih di tanah. Banyak tatapan tertegun menatap Xiao Yan di langit. Mulut mereka kagum. Itu adalah yang pertama mereka menyaksikan 10 tamu sesepuh tidak mendapatkan keuntungan meskipun telah menyerang pada saat yang sama. Xiao Yan tersenyum pahit dan tak berdaya saat melihat mata para sesepuh yang tidak pasti itu. Dia baru pergi selama setengah tahun, namun hampir tidak ada yang mengenalinya. Kepala Pavilion Junior. Beberapa tokoh tua akhirnya bergegas dari gunung utama sementara Xiao Yan merasa tidak berdaya. Mereka awalnya terkejut sebelum teriak kaget. 10 sesepuh tamu pavilion jatuh dan murid pavilion bintang jatuh yang tak terhitung jumlahnya tercengang ketika mereka mendengar tangisan gembira ini. Mata mereka melirik Xiao Yan dengan sedikit tidak percaya. Reputasi Xiao Yan cukup bagus di dalam pavilion bintang jatuh, tapi baru beberapa saat sejak banyak orang datang ke pavilion bintang jatuh. Oleh karena itu, ini adalah pertama kalinya banyak orang melihatnya. Dia sebenarnya adalah kepala pavilion junior pavilion bintang jatuh kita. Hehe, kepala pavilion junior benar-benar tampan. Berhentilah menjadi anak gila. Bagaimana mungkin seseorang seperti kepala pavilion junior menyukai kita? Saya mendengar bahwa itu kepala pavilion junior juga juara pengumpulan pil. Dia juga seorang elit Douzun. Saya bergabung dengan pavilion bintang jatuh karena dia. Tidak disangka saya akhirnya melihat orang legendaris ini hari ini. Hehe. Sementara banyak percakapan panas bermunculan di bawah, seorang elder berjubah kuning, yang tampaknya menjadi pemimpin kelompok, buru-buru maju dan menyapa Xiao Yan. Meskipun dia lebih tua dari Xiao Yan, orang yang lebih kuat adalah tuannya. Saat ini, prestasi Xiao Yan dalam setiap aspek jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan sesepuh tamu. Oleh karena itu, nada mereka secara alami sangat sopan. Mereka tidak berani sedikit pun tidak sopan. Penatua terlalu sopan. Xiao Yan tersenyum tipis. Setelah itu, matanya menyapu sekelilingnya sebelum kekaguman muncul di dalamnya. Pavilion bintang jatuh telah mengalami perubahan drastis selama setengah tahun yang singkat ini. Dengan sejumlah besar ahli yang menjaganya, kemungkinan bahkan klan Hun tidak akan berani menyerang dengan mudah. Dari aura yang bisa dia rasakan di permukaan, kekuatan pavilion bintang jatuh saat ini tidak lebih lemah dari sekte langit yang mendalam atau sekte bunga. Selain itu, pavilion bintang jatuh mungkin bahkan telah melampaui mereka. Haha, kamu akhirnya kembali. Ruang di belakang Xiao Yan berfluktuasi sementara matanya menyapu dunia bintang. Sosok tua perlahan muncul. Angka itu secara mengejutkan adalah Yao Lao. Guru. Xiao Yan buru-buru membungkuk dan dengan hormat menyapa Yao Lao. Salam kepala pavilion. Para sesepuh tamu di samping juga dengan hormat menyapa Yao Lao ketika dia muncul. Yao Lao jarang mengungkapkan dirinya, jadi Yao Lao adalah eksistensi misterius di mata para sesepuh tamu ini. Tidak terduga bahwa itu dia secara pribadi akan datang dan menerima kepala pavilion junior ini saat dia muncul. Kamu telah menjadi agak halus setelah perjalanan ke alam Gu. Yao Lao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya pada tamu tetua. Setelah itu, dia menyapu matanya ke Xiao Yan dan beberapa kepuasan muncul di dalamnya. Dia berkata, tidak buruk, dalam waktu setengah tahun, Anda telah maju ke Douzun Bintang 8 dari Douzun Bintang 5. Sepertinya kamu telah memperoleh banyak hal dari perjalanan ini. Beberapa kejutan muncul di mata para sesepuh tamu itu ketika mereka mendengar pujian Yao Lao. Orang ini memang layak menjadi kepala pavilion junior.
Peningkatan seperti itu benar-benar terlalu menakutkan. Xiao Yan tersenyum. Dengan kekuatan Yao Lao, dia secara alami bisa melihat melalui Xiao Yan, yang kemudian mengangguk sebagai jawaban. Ayo pergi. Kita akan turun dulu. Saya telah menunggu lama untuk Anda kembali. Yao Lao berbicara sambil tersenyum. Iya. Xiao Yan mengangguk. Matanya menyapu sekelilingnya sebelum dia mengerutkan kening. Dia dengan lembut bertanya, Guru, apakah Xiao Yi dan sisanya belum kembali? Mereka telah kembali, tetapi mereka pergi lagi. Jawab Yao Lao. Kemana? Xiao Yan bertanya dengan suara kaget. Ini juga alasan aku menunggumu. Kami menerima beberapa berita segera setelah Anda memasuki makam surgawi. Setelah itu, saya meminta Xiao Yi dan yang lainnya untuk segera kembali. Setelah itu, mereka bergegas ke Kekaisaran Jiama. Kekaisaran Jiama. Nama yang akrab menyebabkan Xiao Yan merasa tercengang. Namun, itu hanya berlangsung sesaat sebelum wajahnya mengalami perubahan drastis. Sesuatu terjadi pada Alian Xian. Yao Lao perlahan mengangguk saat melihat perubahan mendadak dalam ekspresi Xiao Yan. Dia berkata, sebaliknya, harus dikatakan bahwa itu seluruh wilayah barat laut benua itu dalam kesulitan. Apa yang terjadi? Xiao Yan mengerutkan alisnya. Benua barat laut tidak memiliki banyak ahli seperti Central Plains. Mungkin ada sejumlah sekte dan kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya, tetapi semuanya akhirnya berselisih satu sama lain. Meskipun beberapa faksi kuat bermaksud mendominasi semua orang, mereka akhirnya tidak dapat mencapai tujuan mereka. Selain itu, apa yang disebut faksi kuat di wilayah barat laut benua hanya akan menjadi faksi tingkat 1 di Central Plains. Mereka tidak akan lebih kuat dari 4 faksi pavilion. Oleh karena itu, beberapa faksi dan ahli di Central Plains tidak terlalu mementingkan wilayah lain. Awalnya, benua barat laut tidak dalam kekacauan, tetapi setahun yang lalu, sebuah faksi yang dikenal sebagai sekte singa yang mendalam tiba-tiba mulai terlibat dalam perang skala besar. Tidak ada yang cocok untuk para ahli dari sekte tersebut. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, hampir setengah dari benua barat laut berakhir di bawah kendali sekte singa yang mendalam. Yao Lao perlahan mendarat di gunung saat dia menjelaskan dengan lembut. Sekte singa yang mendalam? Apakah mereka sangat kuat? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Meskipun benua barat laut tidak memiliki banyak ahli tersembunyi seperti Central Plains, itu adalah hamparan tanah yang sangat luas dan tentu saja ada banyak ahli kelas Douzun. Namun, mengandalkan kekuatan sekte untuk menempati setengah dari benua barat laut adalah sesuatu yang akan menyebabkan orang lain merasa tidak percaya. Meskipun sekte singa yang mendalam dapat menempati peringkat 10 besar di benua barat laut, itu tidak terkalahkan. Kali ini, kekuatan mereka tiba-tiba melonjak. Selain itu, mereka mendapatkan banyak ahli misterius yang kuat. Yao Lao menjawab dengan suara lemah. Ada beberapa faksi misterius lain yang ikut campur di wilayah barat laut benua itu? Xiao Yan kaget. Faksi-faksi di Central Plains sangat kuat, tetapi mereka akhirnya memandang rendah bagian lain dari benua yang bukan bagian dari Central Plains. Oleh karena itu, jarang ada faksi yang ikut campur dalam masalah daerah lain. Bagaimanapun, daerah-daerah ini sangat kacau, dan bahkan jika mereka diam-diam dapat mengendalikan daerah-daerah itu tidak akan menguntungkan mereka. Mereka mungkin akhirnya kehilangan lebih dari yang akan mereka dapatkan. Aula jiwa? Xiao Yan mengerutkan kening. Tiba-tiba dia melihat ekspresi serius Yao Lao. Jantungnya bergetar saat dia menebak. Itu benar. Yao Lao mengangguk. Dia melanjutkan, berdasarkan situasi yang ditransmisikan kembali, banyak ahli Hall of Souls memang muncul dengan sekte singa yang mendalam. Mengapa Hall of Souls tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan daripada menuju ke wilayah barat laut benua dan membangkitkan perang besar seperti itu? Mengumpulkan jiwa, faksi-faksi di Central Plains saling terkait dan rumit. Bahkan Hall of Souls tidak akan berani dengan mudah memulai perang besar, tetapi situasinya berbeda di benua barat laut. Mengingat kekuatan Hall of Souls, itu cukup dominan untuk mengobarkan perang sepihak. Yang perlu mereka lakukan hanyalah muncul setelah pertempuran dan mengumpulkan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Yao Lao merajut alisnya dan menjelaskan situasinya. Mengapa mereka dengan cemas menggunakan metode seperti itu untuk mengumpulkan tubuh rohani sekarang? Di masa lalu, Hall of Souls hanya akan diam-diam mengumpulkan jiwa.
Mereka belum pernah memulai perang besar sebelumnya. Xiao Yan bertanya dengan ragu. Hall of Souls pasti memiliki banyak skema untuk mengumpulkan jiwa. Namun, saya juga tidak yakin alasannya. Saat itu, mereka hanya ingin aku bergabung dengan mereka setelah menangkapku. Saya sadar bahwa itu mereka tertarik dengan keterampilan alkemis saya, yang bisa saya lakukan hanyalah memperbaiki pil obat. Tetapi kekuatan luar biasa dan misterius dari kepala Hall of Souls membutuhkan pil obat tingkat 9. Namun, tidak mudah untuk memurnikan pil obat seperti itu. Yao Lao dengan lembut menghela nafas dan menjawab. Hati Xiao Yan menjadi sedikit berat karena alasan yang tidak diketahui setelah mendengar desahan lembut Yao Lao. Meskipun dia tidak menyadari apa yang direncanakan Hall of Souls, dia yakin bahwa itu mereka pasti sedang mempersiapkan skema yang hebat. Kalau tidak, mengapa mereka mengumpulkan begitu banyak jiwa? Selain itu, mereka jelas telah meningkatkan tingkat pengumpulan mereka. Mungkinkah mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi? Klan Hun. Apa sebenarnya yang kamu rencanakan? Benua Barat Laut berada dalam kekacauan, dan sekte singa yang mendalam terus memperluas wilayah mereka. Mereka yang tidak tunduk kepada mereka akan menghancurkan sekte atau kerajaan mereka. Ini tidak diragukan lagi sangat meningkatkan kecepatan di mana Hall of Souls mengumpulkan tubuh spiritual. Kualitasnya mungkin tidak tinggi, tetapi mereka dapat menebusnya dengan kuantitas. Yao Lao melirik Xiao Yan saat dia berkata, adapun aliansian Anda, itu telah menjadi aliansi yang kuat yang bisa berada di peringkat 3 besar benua barat laut setelah dikembangkan oleh Medusa dan sisanya selama tahun-tahun ini. Biasanya, sekte singa yang mendalam tidak cocok untuk aliansian. Sayangnya, ada penambahan Hall of Souls dengan bantuan para ahli dari Hall of Souls. Aliansian hanya bisa berakhir pada posisi yang kurang menguntungkan. Beberapa bulan yang lalu, wilayah aliansian menyusut. Mereka secara bertahap menyusut kembali ke Kekaisaran Jiama. Kami juga telah memperoleh berita tentang hal itu pada waktu itu. Xiao Yi dan sisanya bergegas ke Kekaisaran Jiama setelah mendapatkan berita ini. King Lin juga mengikuti karena nasib rumah ular langit juga sangat buruk. Ekspresi Xiao Yan suram. Hall of Souls sialan ini tidak pernah berhenti menimbulkan masalah bahkan untuk sesaat. Saya juga telah mengirim beberapa ahli dari Pavilion Bintang Jatuh untuk mengikuti kelompok Xiao Yi ketika mereka pergi. Namun, saya pikir mereka akan merasa sulit untuk menangani situasi. Xiao Yan mengangguk. Dia mengepalkan tangannya dan berkata, sepertinya aku juga harus cepat kembali. Aliansian memiliki Medusa, kakak laki-lakinya, saudara laki-laki kedua, dan semua anggota klan Xiao. Oleh karena itu, dia perlu mengungkapkan dirinya saat Aliansian menghadapi masalah seperti itu. Yao Lao tidak terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia mengangguk sedikit dan berkata, iya, kali ini, saya akan mengirim beberapa sesepuh dari Pavilion Bintang Jatuh, yang merupakan bintang 5 Douzun, bersama Anda ketika Anda menuju ke Kekaisaran Jiama. Selain itu, mereka mengetahui lebih banyak informasi daripada Anda. Mereka akan membantu Anda memahami situasi benua barat laut. Saya pribadi akan tetap berada di Pavilion Bintang Jatuh untuk berjaga-jaga terhadap skema Hall of Souls untuk mengalihkan kekuatan kita. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Kami akan mengesampingkan masalah Purifying Demonic Lotus Flame untuk saat ini. Bagaimanapun, masih ada waktu sebelum pameran perdagangan spasial dimulai. Sebelum itu, kita harus menyelesaikan masalah aliansian. Yao Lao tersenyum dan melanjutkan. Jangan terburu-buru dan pergi hari ini. Wilayah Central Plains dan benua barat laut terlalu berjauhan. Anda akan membutuhkan lebih dari 2 bulan untuk terbang kembali. Oleh karena itu, kita harus membangun lubang cacing. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Lubang cacing adalah sesuatu yang bisa dibangun oleh siapa saja yang telah mencapai kelas Douzun. Namun, membangun lubang cacing panjang yang membentang dari Central Plains ke benua barat laut bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh Douzun biasa. Untungnya, kekuatan Yao Lao saat ini berada di kelas Bansheng. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk dibangun. Aku menggunakan lubang cacing sementara untuk mengirim kelompok Xiao Yi pergi. Sejak itu, saya telah menyiapkan lubang cacing yang stabil. Setelah berhasil dibangun, itu akan menjadi jalur yang menghubungkan Pavilion Bintang Jatuh ke benua barat laut. Setelah Anda mengambil alih Pavilion Bintang Jatuh di masa depan, Pavilion Bintang Jatuh dan Aliansian akan bergabung.
Yao Lao tertawa. Xiao Yan mengangguk dan menghela nafas lega. Jika mereka benar-benar bisa membangun lubang cacing yang terhubung ke benua barat laut, itu pasti akan menghemat banyak waktu. Istirahatlah untuk hari ini. Kamu telah lelah selama periode waktu ini. Yao Lao berbicara sambil tersenyum. Xiao Yan tidak menolak tawaran itu. Dia mengangguk sebelum tiba-tiba teringat sesuatu. Setelah itu, dia mengambil token giok zamrud yang diberikan Yao Xingji kepadanya dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Yao Lao. Ini adalah upacara Yao, upacara klan undangan dari klan Yao. Mereka meminta saya untuk menyerahkannya kepada guru. Tangan Yao Lao langsung gemetar saat mendengar kata-kata upacara Yao. Meski kecil, itu tidak luput dari mata Xiao Yan. Mata Yao Lao menatap token giok zamrud. Butuh waktu lama kemudian sebelum dia menghirup udara dalam-dalam. Tangannya gemetar saat dia perlahan menerimanya. Akhirnya, dia memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya dan dengan lembut berkata, "Jangan khawatir tentang masalah ini. Kita harus membangun lubang cacing." Iya. Xiao Yan mengangguk. Meskipun Yao Lao tidak banyak menampilkan wajahnya, Xiao Yan masih bisa merasakan bahwa itu hati Yao Lao tidak tenang. Sepertinya guru tidak akan menolak undangan upacara Yao ini seperti yang diklaim Yao Xingji. Aku bertanya-tanya apa upacara Yao ini yang menyebabkan Yao Lao menunjukkan reaksi seperti itu. Yao Lao hanya tersenyum saat melihat mata Xiao Yan yang berkedip-kedip, tapi dia tidak menjelaskan tentang upacara Yao. Dia dengan lembut menepuk pundak Xiao Yan dan tertawa, "Pergi, kembali ke kamarmu dan istirahat. Kemungkinan setengah tahun ini belum santai. Saya ingin mengizinkan Anda beristirahat dengan baik untuk beberapa waktu." Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan cara yang tidak peduli. Dia terbiasa berlarian setelah bertahun-tahun berlatih. Seseorang pada akhirnya harus membayar untuk melindungi barang-barang. Namun, hal yang menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit senang adalah bahwa itu saat ini dia tidak seperti dirinya sendiri dari belakang saat dia membutuhkan bantuan Yao Lao untuk melakukan apapun. Sekarang, dia adalah seorang ahli tingkat atas sejati yang bisa membawa berat badannya sendiri. Setelah saya selesai membangun lubang cacing, Anda akan dapat melakukan perjalanan ke wilayah barat laut benua. Haha, sekarang aku memikirkannya, sudah bertahun-tahun sejak kamu pergi. Sudah waktunya untuk kembali dan melihat-lihat. Yao Lao berbicara dengan nada yang agak kasar. Ketika Xiao Yan meninggalkan Kekaisaran Jiama untuk pertama kalinya saat itu, dia adalah seorang pemuda yang lembut. Pemuda dari belakang saat itu telah menjadi ahli terkemuka yang terkenal di seluruh benua. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Hatinya juga merasakan kehilangan. Tanpa disadari, dia telah jauh dari Kekaisaran Jiama selama bertahun-tahun. Dia bertanya-tanya seberapa besar kakak laki-laki, saudara laki-laki kedua, dan sisanya selama tahun-tahun ini, terutama Medusa. Jika itu berapa banyak waktu telah berlalu, kemungkinan anaknya sudah berusia 4 atau 5 tahun. Jika itu masalahnya, sepertinya aku telah menjadi seorang ayah. Perasaan khusus tanpa sadar muncul di dalam hati Xiao Yan saat memikirkan hal ini. Seolah-olah hatinya telah matang sekali lagi pada saat ini. Hari-hari Xiao Yan berikutnya setelah kembali ke Pavilion Bintang Jatuh menjadi jauh lebih santai. Dia tinggal di Pavilion Bintang Jatuh sepanjang hari dan kadang-kadang muncul untuk memberikan nasihat kepada murid-murid Pavilion Bintang Jatuh. Lupakan tentang murid biasa. Dengan kekuatan dan reputasinya saat ini, kemungkinan pengalaman bahkan beberapa sesepuh tamu di Pavilion Bintang Jatuh mungkin tidak dapat dibandingkan dengannya. 3 hari perlahan berlalu di tengah perasaan santai ini. Lubang cacing yang sedang dibangun Yao Lao secara bertahap hampir selesai. Banyak murid Pavilion Bintang Jatuh berkumpul di tempat latihan yang luas di alam bintang. Mereka melakukan pelatihan dan sparring yang harus mereka lakukan setiap hari. Namun, sebagian besar mata di tempat latihan berkumpul di tengah tempat latihan. Seorang pemuda berjubah hitam menunjukkan kekurangan beberapa murid ketika mereka melepaskan keterampilan dou mereka. Penampilannya yang tertawa dan santai samar-samar memberinya tampilan seorang Grandmaster. Banyak murid Pavilion Bintang Jatuh merasa iri di hati mereka saat mereka melihatnya. Sekelompok wanita muda, yang mengenakan pakaian ketat yang cemerlang, berkumpul di salah satu sudut tempat latihan. Mereka tertawa satu sama lain. Tawa mereka yang indah seperti lonceng angin menyebabkan hati beberapa pria di sekitarnya bergetar. Mata mereka tanpa sadar terlempar.
Ada seorang wanita dengan pakaian merah pucat berdiri di tengah-tengah kelompok wanita muda ini. Pinggangnya yang halus dan lembut dengan kakinya yang panjang tidak diragukan lagi menyebabkan dia menjadi eksistensi yang paling menarik perhatian di dalam tempat latihan. Namun, mata wanita muda berpakaian merah ini mengamati pemuda berpakaian hitam yang tersenyum di kejauhan. Hehe, adik perempuan Yukuan akhirnya tertarik pada seseorang? Seorang wanita muda di sampingnya tiba-tiba tertawa dengan suara lembut sementara wanita berbaju merah itu fokus pada Xiaoyan. Omong kosong apa yang kamu semburkan? Mendengar ini, wajah wanita muda bernama Yukuan itu memerah saat dia mencaci. Hehe, adik perempuan Yukuan, kamu adalah orang dengan bakat paling luar biasa di antara generasi muda pavilion bintang jatuh ini. Bahkan kepala pavilion terganggu selama ujian saat itu. Oleh karena itu, Anda tidak perlu merasa rendah diri meskipun status unik dari kepala pavilion junior. Seorang wanita muda menutup mulutnya dan tertawa. Omong kosong apa? Bakat kecilku ini tidak ada apa-apanya di mata kepala pavilion junior. Yukuan menggelengkan kepalanya, tetapi kegembiraan samar melintas di matanya yang cerah. Seorang wanita muda akhirnya merindukan cinta. Para jenius muda yang dia temui, yang sangat memikirkan diri mereka sendiri, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Xiaoyan, yang tidak mengudara sebagai kepala pavilion junior. Mengapa adik perempuan kecil tidak meminta nasihat kepala pavilion junior? Anda hanya akan memiliki kesempatan jika Anda berhubungan dengannya. Jika tidak, tidak akan ada harapan. Seorang wanita muda mendesak. Yukuan ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia dengan lembut berkata, itu sangat tidak cocok, kan? Apa yang harus kita lakukan jika kita mengganggu kepala pavilion muda? Tidak masalah. Adik perempuan senior adalah seseorang yang perlu dirawat oleh pavilion bintang jatuh kami. Kepala pavilion junior pasti tidak akan merasa merepotkan demi memperkuat pavilion bintang jatuh. Ini. Berhenti mendorong. Aku akan baik-baik saja. Xiaoyan mengamati wajah merah kecil dari wanita muda berpakaian merah yang berdiri di tempat latihan di depannya. Dia tersenyum dan bertanya, kamu dipanggil Yukuan, kan? Saya mendengar guru menyebut Anda. Mata Xiaoyan mengamati wanita muda ini di depannya saat dia berbicara. Meskipun wanita muda ini tampak agak muda, dia tidak diragukan lagi cantik sempurna. Begitu dia dewasa, dia pasti akan menjadi penyihir kecil yang akan menyebabkan banyak pria mempertaruhkan diri untuknya. Tentu saja, penampilannya bukanlah yang dihargai Xiaoyan. Sebaliknya, itu adalah bakat pelatihannya yang luar biasa. Seorang wanita muda yang bahkan belum berusia 17 tahun masih dalam usia pemula, tetapi Yukuan ini telah melangkah ke kelas Douang. Bahkan di Central Plains, memperoleh prestasi seperti itu pada usia ini luar biasa. Jika dia diberi waktu yang cukup, prestasinya akan menakutkan. Tidak heran guru telah mengingatkan saya berkali-kali. Jika dirinya yang sudah tua tidak memutuskan bahwa itu dia tidak akan menerima murid lain, Yukuan ini akan menjadi junior kecilku. Mata Xiaoyan berkedip. Dia akhirnya mengerti mengapa Yao Lao menyebutkan sesuatu tentang Yukuan kepadanya beberapa hari sebelumnya. Yukuan segera mengangguk saat mengetahui bahwa itu Xiaoyan menyadari namanya. Wajah kurusnya yang halus ditutupi dengan kegembiraan. Kepala Pavilion Junior, bolehkah saya meluangkan waktu Anda untuk memberi saya beberapa nasihat? Wajah Yukuan memerah. Namun, dia masih mengumpulkan keberaniannya dan mengucapkan kata-kata ini. Latih keterampilanmu di depanku. Xiaoyan tersenyum dan menjawab dengan lembut. Dimengerti. Hati kecil Yukuan diam-diam berdebar saat dia mengalami kelembutan Xiaoyan. Dia buru-buru menunjukkan telapak tangan dou skill yang baru saja dia latih. Xiaoyan di sampingnya berdiri dengan tangan di belakangnya. Dia melihat Yukuan melepaskan teknik telapak tangan kelas D dengan cara yang sangat halus, menyebabkan dia mengangguk tanpa sadar. Dia menunjukkan beberapa kekurangan kecil. Hal yang menyebabkan Xiaoyan tercengang adalah bahwa itu Yukuan telah memperbaiki kekurangan ini segera setelah dia mengidentifikasi mereka. Kecepatan pemahamannya menyebabkan dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Wanita ini sangat berbakat dan cerdas. Jika dia dirawat dengan benar, dia bisa menjadi ahli top di Central Plains di masa depan. Beberapa keringat muncul di dahi Yukuan setelah menyelesaikan teknik telapak tangannya, tetapi matanya dipenuhi dengan kegembiraan.
Penglihatan tepinya diam-diam melirik Xiao Yan saat dia bertanya dengan ragu, "Kepala Pavilion Junior, bagaimana kinerja Yukuan?" "Aduh, sangat bagus." Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia ragu-ragu sejenak setelah melihat kecemerlangan di wajah kecil Yukuan. Akhirnya, dia berkata, "Ada sesuatu. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik?" "Apa itu?" Yukuan buru-buru bertanya ketika dia mendengar pertanyaannya. Xiao Yan mendirikan dagunya. Dia mempelajari Yukuan sebelum menjawab beberapa saat kemudian, "Jadilah muridku." Xiao Yan merasa itu agak konyol di dalam hatinya saat dia mengucapkan kata-kata ini. Tidak terduga bahwa akan ada saat ketika dia mengucapkan kata-kata ini, tetapi ini bukan niatnya. Yao Lao menghargai bakat Yukuan, tetapi dia tidak ingin menerima murid lain. Oleh karena itu, dia telah memberi Xiao Yan tugas ini. Menjadi guru Xiao Yan, tidak biasa baginya untuk mengajar murid yang diterima Xiao Yan. Hah? Yukuan langsung terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Xiao Yan menjadi malu saat melihat reaksi Yukuan. Tidak terduga bahwa itu dia menerima perlakuan seperti itu saat pertama kali dia mengucapkan kata-kata ini. "Kepala Pavilion Junior, bisakah aku menjadi murid dalam nama?" Yukuan mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum akhirnya dia membuka mulutnya dan bertanya. "Batuk." Kata-kata Yukuan menyebabkan Xiao Yan batuk. Hidup benar-benar terlalu menyedihkan. Dengan statusnya saat ini, banyak orang akan bergegas jika dia benar-benar ingin menerima seorang murid, namun wanita muda di depannya ini penuh dengan kondisi. "Baiklah, terserah kamu." Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bagaimanapun, orang yang melakukan pengajaran itu bukan dia. Apakah itu hanya dalam nama atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Senyum gembira segera muncul di wajah kecil Yukuan ketika dia mendengar ini. Seorang murid dalam nama. Begitu dia menjadi cukup kuat di masa depan, ini tidak akan memiliki efek mengikat. Etika apapun tidak akan menjadi masalah. Xiao Yan secara alami tidak menyadari pikiran muridnya yang baru diterima atas nama di depannya. Jika dia menyadarinya, dia akan berpikir untuk mengusirnya. Dia masih sangat muda, tapi dia sudah memikirkan pemikiran seperti itu. Berdengung. Ruang di bagian dalam alam bintang tiba-tiba berfluktuasi sementara Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Suara spasial yang hadir sebagian menyebar dari gunung belakang alam bintang. Xiao Yan terkejut saat merasakan fluktuasi spasial ini, tapi segera sebuah kegembiraan muncul di matanya. Lubang cacing telah berhasil dibangun. "Yukuan, aku akan melakukan perjalanan ke gunung belakang. Saya akan pergi untuk jangka waktu beberapa hari kemudian. Anda harus pergi dan mencari guru besar. Dia akan mengajarimu." Xiao Yan menoleh dan tersenyum saat dia memberitahu Yukuan. "Ya, Kepala Pavilion Junior." Wajah kecil Yukuan segera menjadi sedikit pahit saat mendengar bahwa itu Xiao Yan akan pergi untuk jangka waktu tertentu. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. "Kamu seharusnya tidak memanggilku seperti ini sekarang." Xiao Yan tanpa sadar menjadi bersemangat saat melihat ekspresi pahit di wajah cantik kecil Yukuan. Dia tersenyum dan menegurnya. "Iya, guru." Wajah cantik Yukuan memerah saat melihat ekspresi menggoda di wajah Xiao Yan. Dia hanya bisa memanggilnya dengan berbisik. Xiao Yan tersenyum puas saat mendengar kata-katanya. Dia mengusap kepala kecil Yukuan dan tersenyum sambil berkata, "Lakukan yang terbaik. Saya harap Anda akan maju ke kelas Dou Huang saat saya kembali lagi." Xiao Yan tidak tinggal lebih lama lagi setelah kata-katanya terdengar. Tubuhnya bergerak, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya. Setelah itu, dia bergegas ke gunung belakang di mana riak spasial dipancarkan di depan banyak tatapan hormat. Yukuan menurunkan wajah kecilnya setelah melihat Xiao Yan menghilang ke kejauhan. Dia berbicara dengan cara yang agak putus asa, "Sudah berakhir, saya telah menjadi murid Kepala Pavilion Junior. Peluang saya akan menjadi jauh lebih rendah di masa depan. Tidak, saya tidak bisa menyerah. Status saya sebagai murid hanya dalam nama. Aku harus bertahan sampai akhir." Yukuan mengepalkan tangan kecilnya ketika dia berbicara. Setelah itu, dia dengan lembut meraih punggung Xiao Yan yang jauh. Sepertinya dia ingin menariknya ke telapak tangannya. Seorang guru juga bisa dirawat.